Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. 2 jam berlalu dengan sangat cepat, rekan-rekannya semua berkumpul. Tanpa mengobrol lagi, Long Hao Shen segera berbicara, berangkat. Dalam sekejap cahaya keemasan, mereka muncul kembali di Provinsi Yell. Mata emas jernih Long Hao Shen bersinar dengan niat ungu tua, dan segera, jejak cahaya ungu muncul di depannya. 6 pasang mata yang sangat dingin terbuka perlahan, memperlihatkan warna berbeda. Aura mantap dan suram keluar dari tubuhnya yang berwarna kecubung. Selain Long Hao Shen, yang lain langsung merinding melihat penampilannya yang dingin. Hanya saja, ketika 6 pasang matanya menatap Long Hao Shen, raut wajahnya berubah, membuat transformasi total. Menjadi ramah dan bersemangat hanya membutuhkan waktu sekejap. Keenam kepala berkumpul, merangkak di depan Long Hao Shen dan dengan ringan membelai tubuhnya, seolah-olah mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Chen Ying'er menarik napas dalam-dalam, sangat terkejut, aura Hao Yue mengalami perubahan kualitatif. Mulia, bangga, sedingin es, dan sisiknya sangat indah dan menawan. Pada saat Long Hao Shen memanggil Hao Yue dalam pertempuran melawan kakeknya, Chen Ying'er sudah tidak sadarkan diri, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat Hao Yue setelah bersatu kembali dengan kelompoknya. Sebagai pemanggil, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang binatang ajaib, tetapi melihat Hao Yue, bahkan sebagai gadis suci spiritual, dia tidak merasakan kedekatan dengan Hao Yue. Dengan kata lain, bahkan juru bicara binatang mitologi tidak dapat berinteraksi dengan Hao Yue, apalagi mendapatkan persetujuannya. Seekor binatang ajaib yang tidak dapat terhubung dengan gadis suci spiritual, apa maksudnya? Terlebih lagi, budidaya Hao Yue baru saja melangkah ke langkah ke-8, masih jauh dari puncak binatang ajaib. Namun Chen Ying'er tidak menganggapnya aneh, bahkan kakeknya tidak memahami batasan Hao Yue, apalagi dirinya saat ini. Yang terpenting, semakin kuat Hao Yue, semakin baik bagi tim. Dia tentu saja tidak memiliki kesan buruk hanya karena Hao Yue tidak memperhatikannya. Dengan ringan menepuk kepala Hao Yue, Long Hao Shen menyatakan, "Ayo berangkat. Ikuti aku." Di punggung Hao Yue semuanya. Han Yu berbicara dengan takjub, "Kapten, saya khawatir ini akan menyebabkan Hao Yue mengekspos dirinya sendiri." Sisik berwarna kecubung Hao Yue terlalu mencolok. Bahkan di ketinggian, pantulan sinar matahari akan membuatnya mudah ditemukan. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman yang tenang, "Ketahuan oleh iblis adalah apa yang kita inginkan, jika tidak, bagaimana kita bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis? Saya khawatir kami harus bermain petak umpet dengannya untuk waktu yang lama." Pernyataan ini penuh percaya diri. Setelah berevolusi menjadi 6 kepala, tubuh Hao Yue tidak terus membesar, tapi panjangnya sudah melampaui 15 meter. Kelompok 8 Long Hao Shen tidak merasa sesak sedikit pun di punggung Hao Yue. Hao Yue mengangkat ke-6 kepalanya, merentangkan sepasang sayapnya yang besar. Anggota tubuhnya yang besar tiba-tiba menginjak tanah, mendorong tubuh besarnya ke udara. Saat itu juga, sayapnya tampak menimbulkan angin kencang saat ia terbang, sosok berwarna kecubungnya yang megah menerobos langit, menghadap ke selatan di bawah instruksi Long Hao Shen. Tepat setelah Hao Yue mulai terbang, cahaya hijau menyebar dari kepala Little Green, menyelimuti tubuhnya serta kelompok Long Hao Shen di dalamnya. Teknik mengambang, mampu meringankan beban total secara masif. Mantra angin yang awalnya bertarget tunggal ini secara tak terduga menunjukkan efek multi-target saat digunakan oleh Little Green. Setelah pengurangan berat oleh Little Green, dia mengepakkan sayapnya, melaju dengan sangat cepat dan berkedip seperti meteor berwarna kecubung yang melesat ke arah cakrawala. Setelah mendapatkan kepala ke-6-nya, kekuatan garis keturunan Hao Yue jelas terangsang secara signifikan. Itu adalah perubahan besar yang paling jelas di luar fakta bahwa dia telah memperoleh kepala ke-6-nya serta atribut unsur lainnya. Itulah satu-satunya alasan perasaan tidak nyaman yang dimiliki setiap orang. Namun, demi serangan mendadak ini, semua orang hanya bisa menahannya. Akhirnya, Long Hao Shen membuat Hao Yue menahan kekuatan garis keturunan dan auranya sejauh mungkin untuk menghindari terlalu banyak mempengaruhi semua orang. Kecepatan penerbangan Hao Yue sangat besar pada awalnya, Long Hao Shen berpikir kecepatannya pasti tidak akan menyamai Star King, tapi dia menyadari kesalahannya dengan sangat cepat. Dengan dukungan sihir angin Little Green, Hao Yue terus berakselerasi, dan sepenuhnya melampaui standar Star King. Beberapa ribu meter dilalui,
Dan hanya dalam waktu setengah jam, kota Yell sudah terlihat. Target kami adalah Istana Dewa Iblis di kota Jale. Setelah Hao Yue turun, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan bangunan dan membunuh iblis di dalamnya. Tapi kamu tidak boleh keluar dari jangkauan Istana Dewa Iblis. Ying Er, Lin Xin, kalian berdua tidak boleh meninggalkan Hao Yue. Ying Er, jangan campur tangan untuk saat ini. Jika musuh melancarkan serangan besar-besaran, sihir pemanggil binatangmu akan berfungsi sebagai kekuatan cadangan bagi kami. Setelah memberi mereka peringatan sederhana, Long Hao Shen menepuk leher Hao Yue, menyampaikan niatnya kepadanya. Tubuh besar berwarna kecubung itu segera berubah menjadi meteor ungu yang melesat, menukik dengan cepat, langsung ke kota Jale. Setiap Dewa Iblis memenuhi syarat untuk membangun Istana Dewa Iblis atas namanya. Namun, normanya berbeda setiap 12 peringkat, normanya akan naik satu tingkat. Istana Kaisar Dewa Iblis tidak diragukan lagi adalah Istana Dewa Iblis yang paling megah. Meskipun Long Hao Shen tidak yakin apakah Panter Iblis Auxerre ada di kota Jale, tidak peduli apakah itu masalahnya, Istana Dewa Iblisnya pasti dibangun di kota Jale karena itu adalah area di bawah perlindungan Dewa Iblis. Terlebih lagi, itu pastinya merupakan bangunan terbaik di seluruh kota, jadi meskipun ini pertama kalinya mereka datang ke sini, di tengah fast dive Hao Yue, mereka langsung mengunci lokasi Istana Dewa Iblis Panter Auxerre. Istana Dewa Iblis ini terletak di pusat kota Jale. Istana besar itu tingginya mencapai 1000 meter, dan luas lantainya setidaknya 10.000 meter persegi. Di ujung depan istana besar itu, terlihat pintu masuk berbentuk kepala macan kumbang. Wajah macan kumbang berwarna merah menyala membuka mulutnya yang besar, dan tanda hitam pekat memanjang dari dahi hingga bagian belakang kepala. Itu adalah Istana Dewa Iblis dari Dewa Iblis Panter Auxerre, Istana Iblis Panter. Semua Istana Dewa Iblis dibangun sesuai dengan preferensi Dewa Iblis masing-masing. Susunan sihir yang dibuat oleh para Dewa Iblis dari generasi sebelumnya telah disiapkan, memperkuat budidaya dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Dewa Iblis akan menjadi yang terkuat di Istana Dewa Iblis miliknya. Kecuali untuk situasi khusus, pilar Dewa Iblis mereka umumnya akan disimpan di Istana Dewa Iblis mereka. Di langit, bentuk batu kecubung raksasa turun ke bawah, segera menarik perhatian para Iblis Panter yang menghuni kota Jale. Iblis Panter yang melebihi langkah ke-6 memiliki kemampuan terbang lebih dari selusin sosok kuning melayang di atas kota Jale, menuju ke bentuk batu kecubung yang tiba-tiba itu dengan tergesa-gesa. Panter Iblis umumnya mencapai ketinggian 2 meter. Mereka yang setidaknya mencapai langkah ke-6 memiliki sepasang sayap di punggung mereka, menjadi iblis macan kumbang besar. Secara perawakan, mereka mirip dengan manusia, tetapi dengan kepala macan kumbang, dan rambut kuning tumbuh di sekujur tubuh mereka. Semakin kuat panter iblis, semakin tebal dan lembab bulunya. Raungan yang luar biasa terdengar, dan dengan segera seseorang dapat melihat 6 pancaran warna berbeda keluar. Iblis macan kumbang besar yang telah naik ke langit adalah korban langsung mereka, dan orang dapat melihat iblis macan kumbang besar yang melayang ini berubah menjadi jejak darah, ketika energi spiritual yang sangat menindas mulai terlihat. Bola api, panah es, bilah angin, tepian cahaya, bebatuan yang jatuh, dan bola racun ungu tua dalam jumlah besar mulai terlihat, menyelimuti istana iblis panter. Itu adalah ledakan serangan Hao Yue. Jangan berani meremehkan mantra tingkat rendah yang keluar darinya. Mantra ini menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul dari biasanya. Setiap mantra ini dikompresi setidaknya 3 kali lebih banyak dari biasanya. Namun, Istana Dewa Iblis Panter adalah Istana Dewa Iblis Panter Auxerre. Serangan mendadak itu segera mengaktifkan formasi pertahanannya, dan lingkaran cahaya hitam pekat tiba-tiba menyebar dari dalam, berubah menjadi penghalang hitam besar yang menyelimuti seluruh Istana Iblis Panter di dalamnya. Sihir terkonsentrasi ditembakkan ke penghalang hitam itu dan menghasilkan segala macam riak, tapi tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Iblis Panter di dalam kota Jale masih merespon dengan cepat. Jika seseorang melakukan survei dari ketinggian, dia akan melihat sejumlah besar iblis panter berkumpul dari segala arah, sementara beberapa iblis panter juga keluar dari istana iblis panter. Bukannya para pemburu iblis dari aliansi kuil tidak melancarkan serangan terhadap kota Jale, tapi itu adalah pertama kalinya hal itu dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa takut bentrok dari depan. Faktanya, serangan seperti itu tidak hanya akan dihadapi oleh istana iblis panter, tetapi juga keseluruhan iblis panter di kota Jale. Jumlah anggota klan Panter Iblis tidak terlalu banyak, tapi jumlahnya setidaknya 10.000.
Kota Jale menjadi tempat berdirinya mereka, iblis panter terkuat hampir semuanya tinggal di sana, di langkah ke-8 saja sudah lebih dari selusin. Di waktu normal, Dewa Iblis Panter Auxerre juga akan berjaga-jaga, dan terlebih lagi kota Jale bukanlah kota tetangga, jadi meskipun serangan frontal yang kurang ajar itu berhasil, hal itu pasti akan menyebabkan pusat kekuatan iblis bergegas dari segala arah untuk mengepung dan memusnahkan para pembuat onar. Sosok Hao Yue yang cepat hendak mencapai Istana Iblis Panter karena serangan sihir sebelumnya tidak berhasil secara signifikan merusak perlindungan elemen kegelapan di Istana Iblis Panter. Saat ini, penampilannya terlihat jelas oleh Panter Iblis di bawah. Naga berkepala 6. Dari sayap, bentuk kepala, dan tanduk Hao Yue yang tumbuh, dia saat ini tidak terlihat seperti kadal lagi, tetapi lebih dekat dengan naga. Karena semua Iblis Panter merasakan keyakinan yang sangat besar terhadap pertahanan Istana Dewa Iblis Panter mereka, dan percaya bahwa Hao Yue pasti akan dipukul mundur, keenam kepalanya menggeram sekali lagi dengan keras. Lapisan niat ungu menyebar dari tubuhnya, berbenturan dengan penghalang pertahanan Istana Iblis Panter. Adegan aneh terjadi, yang mengejutkan para Iblis Panter yang berjaga, saat perisai dan niat ungu bersentuhan, pertahanannya terlepas seperti salju dari lantai yang baru diminyaki, dan Hao Yue yang besar mendarat dengan eksplosif di puncak Istana Iblis Panter. Ledakan dahsyat tersebut menghempaskan debu dan batu ke segala arah. Seluruh kota Yale diguncang oleh suara keras dan guncangan yang memekakkan telinga. Hao Yue tiba-tiba masuk ke dalam Istana Iblis Panter begitu saja. Sebuah lubang besar muncul di atas Istana Iblis Panter, membiarkan keempat anggota tubuhnya yang kuat mendarat di dalam aula utama istana. Guncangan besar akibat pendaratannya yang keras menyebabkan munculnya retakan lebar, tapi tampaknya Hao Yue sama sekali tidak terluka. 6 kepala besarnya ditembakkan seperti 6 meriam ajaib yang meluncurkan sihir ofensif ke sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Bagian dalam benteng akan selalu menjadi bagian benteng yang paling tidak kokoh. Istana Iblis Panter juga seperti itu, siapa yang bisa menebak bahwa seseorang akan menerobos penghalang pertahanan. Kombinasi sihir menggelora Hao Yue yang menggunakan 6 elemen langsung membuat bagian dalam Istana Iblis Panter berantakan total. Semua anggota pemburu iblis merasa kaget. Hao Yue terlalu galak. Mereka awalnya bersiap untuk bergabung dalam pertempuran untuk membuang perlindungan pertahanan, tapi siapa yang mengira bahwa itu akan hancur hanya dengan satu raungan dari Hao Yue. Pada saat itu, mereka merasa sangat riang, penampilan Hao Yue terlalu kuat. Yang terpenting, Chen Ying'er dengan bersemangat melompat ke punggung Hao Yue. Pemboman ajaib Hao Yue membuat Panter Iblis itu bahkan tidak berani maju ke depan secara langsung. Istana Iblis Panter benar-benar kokoh meskipun kerusakan besar telah terjadi di tengah ledakan dahsyat, seluruh bangunan belum runtuh seluruhnya. Tepat pada saat ini, sosok kuning melompat ke sekeliling, esensi kegelapan kekerasan mereka langsung berubah menjadi penghalang pertahanan hitam yang ditujukan untuk melawan pemboman sihir Hao Yue. Sambil menatap, 6 kepala Hao Yue meraung pada saat bersamaan. Segera, ledakan niat ungu lainnya muncul, segera menyebabkan penghalang berwarna hitam dari pusat kekuatan Panter Iblis runtuh, dan menghentikan sihir pertahanan mereka. 6 kepala Hao Yue kemudian melepaskan ledakan mantra berulang lainnya, kali ini menghamburkan dan menghancurkan tubuh Panter Iblis setidaknya pada langkah ke-6. Lin Xin menelan ludahnya, dan menatap Long Hao Shen, "Kapten, kenapa saya merasa kita bahkan tidak perlu bertindak?" Hao Yue melakukannya sendiri dengan cukup baik. Memang benar, ketika 6 kepala Hao Yue ditembakkan, tidak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk ambil bagian. Sihir Hao Yue menutupi hampir seluruh Panter Iblis. Dengan setiap lompatan Hao Yue, konsekuensi besar pun menyusul. Long Hao Shen terlihat terkejut. Setelah mendapatkan kepala ke-6-nya, sihir Hao Yue diperkuat secara signifikan. Terlebih lagi, energi spiritualnya hampir tidak ada habisnya. Saat meluncurkan sihir, Long Hao Shen bisa merasakan sejumlah besar residu unsur muncul di tubuh Hao Yue dan mengisi kembali energi spiritualnya dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat ini, Istana Iblis Panter benar-benar hancur, tanpa sedikit pun keberadaan Istana Dewa Iblis. Jangan khawatir, ketika Panter Iblis yang lebih kuat datang, semua orang akan bergabung dalam pertempuran. Long Hao Shen menyampaikan balasan itu kepada seluruh kelompok. Saat Long Hao Shen berbicara, sosok kuning tiba-tiba muncul seperti sambaran petir, bergegas ke Hao Yue. Itu terlalu cepat, mengambil napas untuk tiba di depan Hao Yue. Dan sementara itu, saat ia berakselerasi seperti itu,
ia secara efektif menghindari semua mantra Hao Yue setiap saat, yang semuanya meninggalkan sedikit tanda kuning di punggungnya. Itu adalah iblis panter dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Matanya yang berwarna citrin bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Di ujung depan lengannya yang kuat terdapat cakar yang tajam. Saat ia tiba di depan Hao Yue, sayap di punggungnya tiba-tiba berubah arah secara tiba-tiba. Saat naik ke atas, cakarnya diarahkan langsung ke mata cahaya kecil. Baik dari segi kecepatan, kekuatan, atau reaktivitas, panter iblis ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Aura kegelapan yang tajam dan substantif tersapu dengan keras, menghasilkan suara mendesis yang tajam di udara. Kekuatan itu dekat dengan kondisi spiritual Highland. Kelemahan panter iblis terletak pada pertahanan mereka yang biasa-biasa saja, tetapi kecepatan dan kekuatan ofensif mereka adalah yang terbaik. Performa panter iblis ini sangat brilian dalam aspek ini. Menghadapi serangan mendadak yang tiba-tiba, Hao Yue bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, sambil terus meluncurkan mantra yang dia ucapkan, tidak mempedulikannya. Sinar berwarna oranye bersinar saat serangan iblis panter hampir mencapai kepala cahaya kecil. Dengan suara ledakan yang tajam dan jelas, tubuh panter iblis terlempar. Sepasang cakar tajamnya mengambil posisi khusus, melepaskan 4 proyeksi pedang hitam pekat, sampai Long Hao Shen datang untuk memblokir serangan itu. Tubuh Long Hao Shen berkedip-kedip dalam cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan yang dihasilkan Bright Vengeance setelah Divine Obstruction miliknya. Ketika dia menerima serangan terakhir panter iblis ini, tubuhnya hanya bergetar sedikit, tapi segera menangkisnya panter iblis berwarna emas itu berada di langkah ke-8. Ujung kakinya menggunakan punggung Hao Yue sebagai penopang, dan proyeksi pedang berwarna oranye langsung tersapu. Tepat setelah bertemu dengannya, semua proyeksi pedang hitam segera tersebar dan hancur. Segera, tubuh Long Hao Shen tiba-tiba terhenti, dan Arya Dewi Cahaya melambai ke depan. Serangan pedang ini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Maksud pedang di dalamnya tidak tajam, melainkan membawa jejak kehangatan. Tapi Golden Panther Iblis itu tiba-tiba merasa tidak bisa menghindarinya. Bahkan mundur pun mustahil meskipun tingkat kecepatannya, dia benar-benar tidak dapat melarikan diri dari selubung niat pedang itu. Dengan teriakan pelan, cakar Golden Panther Iblis itu langsung berubah warna menjadi emas. Tubuhnya membuat putaran yang terburu-buru, dan sepasang cakar secara bersamaan bertujuan untuk menyerang Long Hao Shen. Energi spiritual yang dilepaskan dari cakarnya bahkan menghasilkan kilau emas gelap. Suara tajam mengiringi teriakan Golden Panther Iblis. Berapa banyak pusat kekuatan iblis yang Long Hao Shen hadapi? Dia telah memperebutkan 5 eksistensi yang mencapai tingkat Dewa Iblis. Meskipun dia tidak meraih kemenangan setiap saat, setelah mengalami pertempuran melawan begitu banyak semacam itu, bagaimana mungkin iblis panter dari langkah ke-8 ini bisa menghentikannya? Niat pedang yang tampak hangat ini meledak seketika saat bertabrakan dengan iblis macan kumbang emas. Suara yang rapuh dan tajam adalah cakaran Arya Dewi Cahaya yang tiba-tiba hancur. Namun, Golden Panther Iblis ini tetap cukup gagah berani. Setelah Arya Dewi Cahaya mematahkan cakarnya, meskipun bekas luka berdarah yang dalam muncul dari dada hingga pahanya, itu tetap tidak membunuhnya dalam satu pukulan. Faktanya, itulah maksud pedang yang dilepaskan oleh pedang dewa. Untuk melawan kematian instan, Panter Iblis ini sangat gagah berani. Merasakan peningkatan afinitas antara Arya Dewi Cahaya dan dirinya sendiri, Long Hao Shen bahkan tidak melihat Panter Iblis yang baru saja dia netralkan. Dalam kilatan warna oranye lainnya, proyeksi bilah dilepaskan dan kali ini, sinar keemasannya membesar, mengejar Panter Iblis yang langsung terbelah menjadi 2. Sebuah pusat kekuatan iblis dari langkah ke-8 baru saja dimusnahkan oleh Long Hao Shen yang berada di langkah ke-8 yang sama. Kesenjangan kekuatan ini juga merupakan kesenjangan peralatan. Peralatan Long Hao Shen setidaknya semuanya mencapai tingkat epik. Arya Dewi Cahaya dan perisai siput matahari dan bulan ilahi bahkan dapat mencapai tingkat alat dewa kapan saja. Ditambah pemahamannya tentang maksud pedang, bahkan Dewa Iblis penunggang naga Asmodeus harus merespons dengan hati-hati, namun akhirnya dilukai oleh Hao Shen, belum lagi iblis macan kumbang emas biasa ini. Namun pada saat yang sama iblis macan kumbang emas ini melancarkan serangannya, sosok-sosok emas lainnya bergegas maju, proyeksi pedang berwarna hitam terjerat di udara, menghalangi sebagian besar pemboman Hao Yue, dan sejumlah besar iblis panter berbondong-bondong dari luar. Setidaknya 8 iblis Golden Panther lainnya telah masuk ke aula untuk menghentikan serangan sihir Hao Yue. Melihat kekacauan total di dalam istana iblis panter ini berteriak marah.
Tapi mereka hanya mengelilingi kelompok Long Hao Shen dan tidak menyerang dengan terburu-buru. Sihir Hao Yue terhenti. Dia dengan dingin memelototi panter iblis di sekitarnya, dan nyanyian dari mulut keenam kepalanya mulai mengubah iramanya. Long Hao Shen jelas tahu apa yang direncanakan Hao Yue, dan segera melompat ke kepala cahaya kecil, dalam hati menyuruhnya berhenti melantunkan mantra itu. Hao Yue sedang mencoba menggunakan 6 elemen Essence of Disorder. Tidak peduli berapa banyak panter iblis yang hadir, jika ini ditembakkan, mungkin tidak ada yang selamat akan muncul selain dari Golden Panther Iblis dari langkah ke-8 ini. Iblis Panther lainnya pasti akan menghadapi kematian. Tapi Essence of Disorder pada level ini datang dengan beban yang sangat besar bagi Hao Yue juga. Ini adalah lokasi yang strategis bagi iblis, jadi Long Hao Shen tidak punya niat untuk meluncurkan teleportasi dari sini, jadi dia pasti harus menjaga kekuatan Hao Yue. Dan lebih jauh lagi, dia merasakan respon di dalam Panther Iblis Hall ini, tentang keberadaan musuh yang sangat ingin dia temui. Pergi. Long Hao Shen melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat dari punggung Hao Yue. Sekarang mereka berada di wilayah iblis, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi, dan membentangkan 4 sayap spiritual emas di punggungnya untuk menembak seperti panah emas ke arah musuh. Di luar Chen Ying'er dan Lin Xin, semua orang juga melompat turun dari punggung Hao Yue. Dengan perlindungan Hao Yue, kedua penyihir itu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sama sekali. Wang Yuan, Sima Xian, Zhang Fangfang, Han Yu, dan Cai Er menyerbu ke 5 arah berbeda dari Long Hao Shen. Masing-masing dari mereka membentangkan sayap spiritual di punggung mereka, dan melepaskan aura kekuatan yang kuat.